Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 4 akan melakukan video pembahasan mengenai penelitian kami yang berjudul pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap profitabilitas pada PT KDW Tifa Finance periode 2015 hingga 2025. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu, nama saya Rizal Muhammad Bidaksana dengan NIM 63241033. Nama saya Deva Ditonanika Putra dengan NIM 63240860. Nama saya Julita Zarani Fadila dengan NIM 63240276. Nama saya Novianda Solo dengan NIM 63240473. Saya Sita Liba dengan NIM 632406. Berikut video pembahasan dari kami. Sekarang kita masuk ke bagian analisis deskriptif. Di bagian ini adalah gambaran umum tentang kondisi keuangan PT KDW Tifa Finance selama 11 tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2025. Pertama, variabel likuiditas memiliki rata-rata sebesar 182,000 dengan standar deviation 85,90925. Hal ini menunjukkan adanya variasi nilai likuiditas yang cukup beragam sepanjang masa penelitian. Kedua, untuk solvabilitas, rata-ratanya mencapai 19.621,7273. Namun, kita bisa lihat standar deviasinya cukup tinggi, yaitu 14.681,84339. Ini mengindikasikan bahwa penyebaran data utang perusahaan cakupannya sangat luas. Yang ketiga, variabel aktivitas mencatat nilai rata-rata sebesar 1156,0000 dengan standar deviasi 273,25556. Jika dibandingkan dengan variabel lain, aktivitas perusahaan ini relatif lebih stabil. Terakhir, yaitu pada variabel profitabilitas, nilai rata-ratanya adalah 229,7273 dengan standar deviation 90,92424. Hal ini menunjukkan bahwa profit atau keuntungan perusahaan mengalami fluktuasi selama periode penelitian berlangsung. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri dari uji normalitas, uji multikoloneritas, uji heterokedasitas, dan uji autokolerasi. Di sini ada yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini berdasarkan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,108. Yang ini nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji multikoloneritas. Uji multikoloneritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance intervention factor dengan kriteria nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai PIF lebih besar dari 10. Berdasarkan hasil pengujian, variabel likuiditas atau CR memiliki nilai toleransi sebesar 0,133 dan nilai FIF-nya sebesar 7,526. Lalu untuk variabel X2 atau solvabilitas, di sini nilai toleransinya sebesar 0,178 dan nilai FIF-nya sebesar 5,616. Dan yang terakhir untuk variabel X3 atau aktivitas atau TATO, di sini memiliki nilai toleransi sebesar 0,419 dan nilai FIF-nya sebesar 2,388. Yang artinya seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai FIF-nya di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikoloneritas. Lalu selanjutnya ada uji heterokedasitas yang menggunakan metode Westger menunjukkan bahwa variabel likuiditas, solvabilitas, dan TATO atau aktivitas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data penelitian terbebas dari gejala heterokedasisitas. Lalu yang terakhir ada uji autokolerasi yang diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1900 yang berada di antara min 2 dan plus 2.
atau min 2 lebih kecil dari 1900, lebih kecil dari plus 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala autokolerasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis regresi berganda. Pada saat ini dijelaskan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 533,277 dikurangi 0,644 X1 dikurangi 0,008 X2 dikurangi 0,027 X3 ditambah E. Artinya ketiga variabel X memiliki hubungan negatif terhadap Y. Jika X1, X2, atau X3 meningkat, maka nilai Y akan menurun. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi. Pada saat ini menunjukkan koefisien determinasi nilai R square sebesar 0,660 atau 66%. Artinya variabel X1, X2, dan X3 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 66%, sedangkan 34% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Yaitu ada uji hipotesis parsial atau uji T, di mana kesimpulannya ditarik apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai tersebut atau variabel tersebut dinyatakan signifikan. Di sini untuk X1 atau likuiditas, nilai signifikansinya adalah 0,348, yang dimana lebih besar dari 0,05, otomatis nilai tersebut tidak signifikan. Sedangkan untuk variabel X2 atau solvabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 yang lebih kecil daripada 0,05, maka nilai tersebut dinyatakan signifikan. Sedangkan untuk variabel X yang terakhir yaitu X3 atau aktivitas, di mana nilai signifikansinya 0,819, yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka variabel tersebut tidak signifikan. Sedangkan jika dilihat dari tabel, hanya X2 saja yang lebih besar dari tabel kami. Maka hanya X2 yang dinilai signifikan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji hipotesis simultan atau uji F, yang dimana hasil dari uji tersebut dinyatakan bahwa likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas, yang dimana dinyatakan dari nilai SPSS ini, yang dimana nilai F-nya yaitu sebesar 4,521 lebih besar daripada F tabelnya, yaitu F tabelnya sendiri yaitu 4,35. Sedangkan signifikansinya yaitu 0,046, yang dimana nilainya lebih kecil daripada standar signifikasi yaitu 0,05. Sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan mengenai pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas. Di sini saya akan menjelaskan hasil pembahasan mengenai pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil uji parsial, variabel likuiditas yang diukur menggunakan current ratio atau CR menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas atau ROA. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,348 yang lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, ada variabel solvabilitas yang diukur menggunakan debt to equity ratio atau DER menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Nilai signifikansinya sebesar 0,045 lebih kecil daripada 0,05 dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi utang perusahaan maka profitabilitas cenderung menurun. Selanjutnya, pada variabel aktivitas yang diukur menggunakan total asset turnover atau TATO, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikan sebesar 0,819 yang lebih besar dari 0,05, sehingga peningkatan aktivitas perusahaan belum tentu meningkatkan laba perusahaan. Kemudian, secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan solvabilitas berpengaruh signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa likuiditas atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, yaitu profitabilitas pada PT KDB Viva Finance Tbk pada periode 2015 hingga 2025.
Sedangkan X2 yaitu solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan arah negatif, yang berarti apabila dideskripsikan maka semakin tinggi penggunaan utang maka profitabilitas cenderung menurun. Sedangkan aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Lalu berdasarkan uji secara parsial, maka hanya solvabilitas yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan likuiditas dan aktivitas tidak berpengaruh secara signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan pembiayaan yang didominasi piutang dengan perputaran relatif lambat, sehingga belum mampu meningkatkan laba secara langsung dalam jangka pendek pada perusahaan yang kami teliti, yaitu PT KDB Tiba Finance Tbk dengan laporan keuangan periode 2015 hingga 2025. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.